Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Ya, jadi rukun di dalam sholat itu dikategorikan menjadi dua jenis. Ada juga yang mengatakan bahwa ada tiga jenis rukun di dalam sholat. Yang pertama adalah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Kemudian yang kedua, ada juga rukun yang berupa qauli atau berupa ucapan atau bacaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, ada yang disebut dengan rukun qalbi atau rukun yang tempatnya di dalam hati. Ya, dalam pemaparan kali ini kami akan menjelaskan tentang rukun sholat yang berupa bacaan atau qauli. Ya, karena inilah yang menjadi sebab biasa saudara-saudara muslim kami tidak melaksanakan sholat dengan alasan karena tidak menghafal bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Kepada saudara yang mu'allaf atau yang pemula yang ingin belajar sholat, bahwa rukun sholat yang berupa ucapan atau berupa bacaan dalam sholat itu hanya ada 5. Ya, jadi hanya ada 5 bacaan yang kita harus baca agar sholat kita itu terhitung sah atau dianggap sah. Yang pertama, membaca takbiratul ihram. Ya, takbir yang pertama saat kita memulai sholat itu namanya takbiratul ihram. Itu harus diucapkan dengan lisan. Ya, ukuran minimalnya adalah kita orang yang sholat dapat mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ya, jadi ukuran minimal mengucapkan atau rukun-rukun qauli itu kita mendengarkan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita baca. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat itu harus dibaca atau diucapkan. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Ya, membaca tahiyat akhir. Ya, adapun tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah tahiyat akhir. Yang keempat, membaca sholawat ya, setelah tahiyat akhir. Ya, sebelum salam, setelah kita membaca tahiyat akhir, kita membaca sholawat kepada Nabi. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, yang biasanya kita menoleh ke kanan. Ya, sunnah menoleh ke kanan. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang harus kita baca di dalam sholat. Ya, berikut ini kami akan tampilkan bacaannya kepada saudara yang pemula atau yang mu'allaf, dan kami akan membacakannya dengan bacaan pelan-pelan. Ya, bacaan takbiratul ihram. Ya, ini yang pertama. Bacaan takbiratul ihram itu bunyinya Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, itu cara penyebutan Allahu Akbar. Jangan A-nya dipanjangkan. Ada juga yang keliru dalam mengucapkan takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar, itu keliru. Yang benar Allahu Akbar. Selanjutnya bacaan yang kedua. Oh, ini ada peringatan ya. Ya, saat takbiratul ihram ini tangan disunnahkan diangkat. Ya, mulut mengucapkan Allahu Akbar dan hati membisikkan niat salat. Ya, dan hati melintaskan niat salat. Misalnya kita ingin salat zuhur, saat kita mengucapkan rukun qauli Allahu Akbar, saat itu kita lintaskan dalam hati saya niat salat fardu zuhur. Ya, ketiga hal tersebut dilakukan secara bersamaan. Mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, melintaskan niat di dalam hati, itu dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya yang harus kita baca dalam sholat adalah bacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya, bagi teman-teman yang belum bisa membaca tulisan Arabnya, boleh ya, membaca tulisan Latinnya. Ya, boleh sekarang di screenshot ini, silahkan di screenshot bagi teman-teman yang pemula, yang mualaf, yang ingin belajar membaca surah Al-Fatihah dengan tulisan Latin. Ya, ini khusus untuk pemula ya. Ya, silahkan di screenshot. Ya, selanjutnya kita pindah ke bacaan selanjutnya yang harus kita baca di dalam sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, ini tulisan Arabnya, tulisan Arab. Ya, teman-teman yang mau ngambilnya silahkan di screenshot. Ya, kita akan baca tulisan Latinnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai di situ bacaan tahiyat akhir yang harus kita baca saat sholat. Ya, sampai di situ ya. Ya, silahkan yang mau screenshot lagi silahkan di screenshot ya, supaya bisa dibaca-baca sendiri nanti. Ya, selanjutnya yang keempat, setelah membaca tahiyat akhir kita disunahkan membaca sholawat kepada Nabi. Ya, sholawat itu minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga menggunakan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sampai di situ yang wajib. Adapun kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai akhir itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang harus kita baca saat sholat, salam yang pertama. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah yang pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah, yang merupakan rukun sholat yang wajib itu diucapkan salam yang pertama, yang kita disunahkan menoleh ke kiri. Ya, yang dianjurkan kita menoleh ke kanan. Mohon maaf ya, ke kanan. Ya, salam yang kedua kita dianjurkan menoleh ke kiri. Akan tetapi beda statusnya. Status yang pertama, salam yang pertama itu statusnya adalah merupakan rukun sholat yang berupa bacaan, sedangkan mengucapkan salam yang kedua yang kita disunahkan menoleh ke kiri itu statusnya sebagai sunnah-sunnah sholat.